Perkenalkan, nama saya Kristen Devin Aram, biasa dipanggil Devin. Saya dari kelompok 7 dan merangkum materi bab 4. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konsep konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan. Istilah konstitusi berasal dari berbagai bahasa dan memiliki makna yang sama, yaitu pembentukan suatu negara atau organisasi. Definisi konstitusi, para ahli telah memberikan definisi konstitusi yang beragam, termasuk sebagai kerangka politik yang diorganisasikan melalui hukum, menetapkan lembaga-lembaga permanen, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Urgensi konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai landasan konstitusionalisme, pembatas kekuasaan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, memberikan kerangka hukum bagi perubahan masyarakat, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Sumber rujukan. Terdapat berbagai sumber rujukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang konstitusi, termasuk buku-buku dan karya ilmiah yang mengulas konsep, definisi, urgensi, dan fungsi konstitusi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami konsep, definisi, dan urgensi konstitusi, kita dapat menghargai pentingnya peran konstitusi dalam menyelenggarakan negara dan melindungi hak-hak warga negara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pamela Spretriani, saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan bagian B mengenai perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Hampir setiap negara memiliki konstitusi. Konstitusi itu sendiri merupakan landasan hukum dan aturan dasar yang mengatur pemerintahan dan hubungan antar pemerintah dan warga negara. Konstitusi diperlukan untuk menetapkan kekuasaan, hak, dan kewajiban pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan warga negara. Ini juga menjadi dasar bagi sistem hukum dan pemerintahan negara. Sebagian besar negara memiliki konstitusi, namun ada beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, seperti Inggris Raya. Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis mungkin mengandalkan pada konvensi, praktek, dan doktrin hukum yang untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi biasanya memuat ketentuan-ketentuan tentang pembagian kekuasaan, hak asasi, struktur pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan prosedur perubahan konstitusi. Konstitusi itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh negara dengan konstitusi tidak tertulis adalah Inggris Raya, yang konstitusinya terdiri dari konvensi, doktrin, dan dokumen hukum yang tidak termodifikasi. Konstitusi tidak tertulis dapat efektif jika didukung oleh sistem hukum, lembaga negara, dan praktek politik yang kuat. Dengan demikian, konstitusi memainkan peran kunci dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian C tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Indonesia memiliki akar historis, sosiologis, dan politik yang dalam membentuk karakteristiknya. Berikut adalah beberapa aspek historis, sosiologis, dan politik terkait konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada aspek historis. Terdapat dua, yaitu kolonialisme. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah ini telah mengalami masa penjajahan oleh berbagai negara Eropa, terutama Belanda. Pengalaman ini memberikan dorongan untuk menciptakan konstitusi yang mencerminkan kemerdekaan dan kedaulatan nasional.
Yang kedua ada proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dokumen proklamasi ini bersama dengan Piagam Jakarta dapat dianggap sebagai langkah awal dalam pengembangan konstitusi nasional. Dua, aspek sosiologis. Ada dua juga, yaitu keanekaragaman budaya, yaitu Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan suku bangsa. Konstitusi perlu mencerminkan keanekaragaman ini dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, Pancasila. Pancasila atau dasar falsafah negara Indonesia menjadi pijakan sosiologis yang sangat penting. Konstitusi Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ada aspek politik, yaitu sistem politik. Konstitusi Indonesia memberikan dasar untuk sistem politik negara, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan lembaga-lembaga negara dan peran mereka diatur oleh konstitusi. Yang kedua, amandemen konstitusi. Proses perubahan konstitusi melalui amandemen mencerminkan dinamika politik dalam masyarakat. Amandemen dapat mencerminkan perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Yang keempat ada pengaruh global, yaitu keterbukaan internasional. Konstitusi Indonesia juga mencerminkan pengaruh dari perubahan global, terutama dalam isu-isu dan hak asasi manusia, demokrasi, dan perlindungan lingkungan. Hubungan dengan komunitas internasional juga menjadi bagian penting dalam pengembangan konstitusi. Dengan memahami aspek-aspek historis, sosiologis, dan politik ini, kita dapat melihat bagaimana konstitusi Indonesia tidak hanya mencerminkan warisan sejarahnya, tapi juga menanggapi bagaimana menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Adriana Wuliana dari kelas C. Saya di sini akan merangkum bab 4 bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dinamika dan tantangan konstitusi itu sendiri. Konstitusi itu sendiri merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi seringkali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu karena perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, maupun adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat. Contohnya, dalam sejarah Indonesia merdeka menunjukkan dinamika ketatanegaraan dengan perubahan konstitusi. Pada UUD NRI 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi, awalnya dianggap sebagai UUD pilat yang akan terus disempurnakan oleh Bung Karno. Tetapi pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia dan memicu krisis kepercayaan pada pemerintah, sehingga terjadi unjuk rasa besar-besaran terutama oleh mahasiswa pemuda dan berbagai komponen masyarakat lainnya. Dan akhirnya pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan tersebut. Maka pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto memulai awal era reformasi di tanah air. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi di zaman sekarang, tentunya peran negara dan masyarakat sangat penting. Negara harus memastikan bahwa konstitusi harus dihormati dan ditegakkan dengan adil dan transparan. Sementara masyarakat harus memahami dan menghargai konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Selain itu, untuk menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi, diperlukan juga upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum Indonesia. Prinsip demokrasi memastikan bahwa kekuasaan berada pada rakyat, sementara supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang, termasuk pejabat hukum, harus tunduk pada hukum yang sama. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Matilda Angela Popo. Saya akan menjelaskan materi di bab 7 di poin E tentang urgensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Esensi merupakan inti atau hakikat yang bisa disebut sebagai hal yang pokok dari sesuatu, sedangkan urgensi merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting yang harus diselesaikan. Esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan merupakan inti yang penting dari suatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol dan mempunyai keadilan. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Hukum bertujuan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain lemahnya substansi perundang-undangan, aparat penegakan hukum yang tidak profesional, dan defisit etika moral, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Sarah Bangunaik, biasa dipanggil Esther. Saya dari kelas 2C. Saya akan membawa materi tentang rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur dasar-dasar negara dan hak-hak warganya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan. Konstitusi juga melindungi hak asasi manusia, memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, dan menetapkan kewajiban warga negara. Proses perubahan konstitusi diatur dengan cermat, mencerminkan semangat evolusi dan adaptasi terhadap